Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Syukur alhamdulillah. Ketemu lagi dengan saya Kang Nur di channel saya Kang Nur Gendam Putih. Ya, saya ada pertanyaan yang menggelitik teman-teman. Ya, pertanyaannya ini begini, Kang, jika kita mudah memaafkan pasangan yang menyakiti kita, apakah itu sesuatu hal yang baik, Kang? Ini sebenarnya tidak perlu ditanyakan ya teman-teman. Tapi nggak masalah, kita ini jadikan suatu penyadaran dan introspeksi diri untuk diri kita ya. Jika kita mudah memaafkan seseorang yang menyakiti diri kita, artinya kita itu ada berada di level atasnya dia ya. Bisa dikatakan itu kita tidak hanya sekedar orang yang sabar, tapi kita naik level ya. Levelnya adalah kita menjadi orang yang ikhlas ya. Kalau kita sudah menjadi orang yang ikhlas, nah ini kita berada di level yang tinggi. Artinya apa? Kalian semisal kalian disakiti pasangan, kalian selalu dibohongi pasangan, dikhianati pasangan, tapi di dalam diri kalian itu selalu merasa damai, tenang, merasa semua itu ya mungkin ini suatu kekhilafan, kesalahan seseorang yang mana setiap orang pasti punya salah ya. Akan merasa seperti itu. Jadi di dalam diri kita itu selalu merasa tenang, damai ya. Itu namanya level keikhlasan ya. Apakah itu hal yang baik? Sangat baik ya. Apakah itu hal yang baik? Itu sangat baik gitu. Terus kemudian apakah bukankah itu sesuatu hal yang membuat diri kita itu menjadi bodoh, Kang? Karena kita disakiti kok kita masih bertahan. Nah, justru yang jadi pertanyaannya itu teman-teman ya. Kalau ada orang yang beranggapan kita disakiti terus-menerus, tapi kita kok masih mau bertahan, apakah kita bodoh? Nah, itu yang jadi pertanyaan. Yang jadi pertanyaannya adalah kalian konsisten atau kalian komitmen menjalani hubungan atau tidak ya. Ibaratnya begini, kalau kalian sudah menikah, ada salah satu pasangan dari diri kalian, entah diri kalian ataupun pasangan kalian yang semisal saja melakukan sesuatu kesalahan dan diri kalian langsung dengan seketika meluapkan suatu amarah dan akhirnya kalian sudah tidak mau lagi berhubungan. Nah, di situ ujian dari suatu hubungan itu di situ ya. Jika diri kalian berada di dalam level yang sudah dalam tahap keikhlasan, apapun yang terjadi di dalam hubungan kalian itu adalah sesuatu hal yang ini hal yang biasa, namanya juga hubungan, namanya juga menjalin hubungan sama seseorang, sama pasangan yang mana kita pasti tahu setiap orang pasti memiliki kekurangan, setiap orang pasti memiliki kelebihan. Nah, kita akan merasa sadar ya, kita akan selalu sadar hal inilah bumbu-bumbu cinta itu ini gitu. Tapi kalau di dalam diri kalian terbesit saya selalu disakiti tapi kok saya masih ingin bertahan sama dia, apakah saya ini orang yang bodoh atau bagaimana? Nah, itu yang perlu dipertanyakan, diri kalian waras atau enggak gitu ya. Mohon maaf dalam artian kalau ada yang beranggapan seperti itu berarti ya kalian malah yang bermasalah adalah diri kalian gitu. Yang bermasalah adalah diri kalian. Kenapa bisa begitu? Ya, di satu sisi yang namanya orang itu pasti kan menerima yang namanya ujian ya. Nah, kita lulus dari ujian itu atau tidak ya dengan kita mendapatkan ujian ini gitu ya. Kita mendapatkan cobaan, kita disakiti pasangan, dikhianati dan lain sebagainya. Nah, itu namanya ujian gitu, ujian dalam menjalani hubungan. Nah, tapi setiap orang yang menjalani hubungan pasti ada yang namanya batas ya, ada yang namanya batas kesabaran ya. Saya yakin pasti ada yang namanya batas kesabaran. Setiap orang yang kalau hanya bicara soal sabar dan sabar, nah itu sesuatu hal yang mudah untuk dilakukan ya. Sabar ya, setiap orang pasti bisa sabar, tapi setiap orang itu belum tentu bisa ikhlas. Ya, kalau kalian disakiti pasangan dan kalian masih bisa sabar, ya mungkin itu tahap yang wajar. Ya, tapi sabar kalian kan ada batasnya nih. Nah, tapi kalau sekalian disakiti pasangan secara terus-menerus dan kalian merasa ini hal yang biasa bagi saya tidak merasakan ini sesuatu hal yang menjadi penghambat dalam hubungan saya, tidak. Nah, saya merasakan ini sesuatu hal yang menjadi diri saya dan pasangan saya itu jauh lebih hebat. Nah, ini namanya tahap keikhlasan. Jadi levelnya sudah berbeda teman-teman ya. Jadi kalau ditanya apakah ini hal yang baik atau tidak, sangat baik. Level kalian sudah sangat tinggi ya. Jadi pertahankan itu, tetap saling memaafkan. Setiap orang pasti ada kesalahan, ada kekurangan ya. Saling introspeksi diri ya, saling mengatakan
apa yang tidak kamu suka dari saya dan apa yang tidak saya suka dari kamu. Nah, saling mengatakan seperti itu biar ada saling memperbaiki ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.